saya Naira Prameswari Pamaji yang berkesempatan menjadi MC di acara Bincang Buku kali ini. Nah, sebelum kita mulai acaranya, kalian pasti kepo kan apa sih acara Bincang Buku itu? Nah, acara Bincang Buku adalah acara mengulas buku yang dilakukan oleh SMP Negeri 4 Malang dengan tujuan untuk pembiasaan literasi dan numerasi. Di acara kali ini kita akan mengulas buku yang berjudul Filosofi Teras karya dari Henry Manampiring yang diterbitkan oleh PT Kompas Media di tahun 2018. Buku ini menceritakan tentang bagaimana cara menyikapi hidup dengan tenang dan menghadapi masalah tanpa berlebihan. Jika kalian tertarik dengan buku ini, kalian bisa langsung baca lewat PDF atau pinjam ke perpustakaan Vidyaloka SMP Negeri 4 Malang. Kali ini aku nggak sendirian loh. Kali ini aku kedatangan 4 narasumber kita yang kelas 7. Halo semuanya. Hai. Kita kenalan dulu nggak sih hari ini? Dengan kamu siapa? Nama aku Razika Gilang Muzafara, biasa dipanggil Zika. Aku dari kelas 7I. Perkenalkan, nama saya Kalila Olin Olivia, biasa dipanggil Olin, dari kelas 7H. Saya Adelia Dayu Prameswari, biasa dipanggil Adel, dari kelas 7I. Saya Stella Siap Korea, biasa dipanggil Sisi, dari kelas 7H. Salam kenal ya semuanya. Oke, langsung aja kita mulai aja ya acaranya. Aku mau nanya nih sama kalian, apa sih isi dari buku Filosofi Teras itu? Bisa dimulai dari Adel? Ya, jadi setelah saya membaca buku ini, menurut saya buku ini sangat menarik. Nah, buku ini pertama menceritakan tentang survei kekhawatiran nasional. Setelah itu menjelaskan apa itu filosofi teras, tujuan filosofi teras, dan juga hidup selaras dengan alam, dan hidup menggunakan nalar. Kalau menurut saya, isi buku ini menjelaskan tentang kecemasan manusia yang berlebihan sehingga menimbulkan emosi yang negatif yang bisa berujung menjadi depresi. Nah, di buku ini juga menjelaskan 3 prinsip hidup stoicisme. Yang pertama yaitu prinsip dikotomi kendali atau prinsip hal-hal yang bisa kita kendalikan dan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Yang kedua yaitu prinsip dikotomi kendali, yaitu hal-hal yang bisa dan tidak kita kendalikan. Yang ketiga yaitu prinsip start. Dalam filosofi teras, musibah dan bencana yang kita alami berada di luar kendali kita. Namun respon kita atasnya berada sepenuhnya di tangan kita. Saat tertimpa musibah, kita harus menghindari dan mewaspadai 3P, yaitu personal, pervasif, dan permanen. Kita semua adalah komposit manusia dunia. Kita semua berasal dari akar yang sama, jadi tidak ada alasan untuk membeda-bedakan. Kita diajarkan untuk tidak takut terhadap kematian. Hidup bukan soal panjangnya, tetapi soal kualitasnya. Jika tanggapan kita terhadap kematian menakutkan, maka pikiran kita akan negatif. Oke, apakah ada tambahan lagi? Sudah. Kasih atas jawabannya ya tempat narasumber kita. Nah, teman-teman, itu tadi keseruan kita bincang buku bersama teman-teman narasumber. Sekarang kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Pertama-tama aku mau tanya nih sama Zika dan Olin. Menurut kalian tampilan dari buku Filosofi Teras itu gimana? Menurut saya, tampilan buku Filosofi Teras ini cukup menarik. Desainnya simpel, tapi tetap kelihatan elegan dan enak dilihat. Pada covernya itu juga ada penjelasan-penjelasan seperti pengantar, pencipta, ilustrator, dan tentunya judul buku. Pada covernya itu terdapat gambar yang terdapat 2 orang remaja dari masa kini dan juga seorang filsuf Yunani kuno bernama Zeno. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Olin. Benar sekali, seperti yang disampaikan oleh Zika, terdapat salah satu filsuf Yunani kuno yang menciptakan filosofi teras. Namanya adalah Zeno. Zeno ini dulunya adalah seorang pedagang yang kaya raya.
Namun pada suatu hari, kapal yang ditumpanginya karam dan membuat seluruh hartanya menghilang. Di kehidupannya saat itu, Zeno ingin memahami bagaimana sih caranya agar aku dapat bahagia dengan hidupku yang pas-pasan. Zeno memutuskan untuk pergi ke perpustakaan. Di sana ia bertemu dengan seseorang yang mengajarinya tentang stoicisme. Lama-kelamaan Zeno mulai memahami dengan yang namanya stoicisme. Nah, nama filosofi teras pada judul buku ini diambil dari nama tempat yang digunakan oleh Zeno untuk mengenalkan ajaran stoicisme kepada para penduduk, yaitu di sebuah teras Yunani kuno. Oke, terima kasih atas jawabannya Zika dan Olin. Selanjutnya aku mau tanya ke Adel dan Zizi. Bagaimana sih caranya menerapkan isi dari buku filosofi teras ke dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sebelum ke penerapannya, saya akan menjelaskan tentang tujuan dari filosofi teras ini. Jadi, tujuan pertama dari filosofi teras ini adalah agar orang yang membaca hidup dengan emosi negatif yang terkendali. Yang kedua adalah hidup dengan sebaik-baiknya. Sekarang kita ke penerapannya. Penerapan pertama, kita harus hidup dengan menggunakan nalar. Kita harus berpikir positif, jangan banyak-banyak berpikir negatif. Atau kita harus berpikir secara seimbang antara positif dan negatifnya. Nah, yang penerapan kedua adalah kita harus hidup saling bersosial dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena pada suatu saat kita pasti akan membutuhkan mereka. Prinsip yang kedua yaitu prinsip STAR yang sama dengan prinsip berpikir dengan nalar. Prinsip STAR sendiri singkatan dari stop, thinking, access, dan juga respond. Salah satu penerapannya di kehidupan sehari-hari adalah saat kita terjebak macet, kita pasti emosi kita pasti tersebut. Nah, saat itu kita rendam dulu tuh emosi kita, lalu kita berpikir yang positif atau kita bisa melakukan hal-hal yang positif seperti membaca buku, membaca berita, dan juga menonton series. Prinsip yang keempat yaitu dikotomi kendali. Dikotomi kendali sendiri mencakup dua hal, yaitu hal-hal yang bisa kita kendalikan dan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Hal-hal yang bisa kita kendalikan seperti pemikiran kita, opini kita, dan juga perasaan kita. Hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan seperti kekayaan kita, kesehatan, dan juga opini orang lain. Kita harus menerapkan dikotomi kendali ke dalam kehidupan sehari-hari agar kehidupan kita lebih baik ke depannya. Oke, terima kasih Zizi dan Adel sudah menjawab, dan terima kasih juga untuk Olin dan Zika. Nah, teman-teman, itu tadi keseruan kita bincang buku bersama teman-teman narasumber. Sebenarnya kita masih ingin lebih lama lagi nih diskusinya, tapi waktu kita udah habis. Oh ya, sebelum saya akhiri acara ini, saya ingin menginfokan kepada teman-teman yang sedang menonton video ini untuk bisa mengisi Google Form yang sudah kami sediakan. Isinya tentang topik yang sudah kami bahas tadi. Oke, kalau begitu, saya Naira Prameswari Pamarzi, mohon undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.